Halo guys, selamat pagi sambil sarapan pagi hari ini. Kita akan bahas hasil pertandingan di UEFA Champions League match day kedua dari grup A, grup B, grup C, grup D. Banyak sekali kejutan yang terjadi, banyak tim-tim besar yang sulit menang. Kali ini gue akan membahas match day kedua dari UEFA Champions League, grup A, grup B, grup C, dan grup D. Oke, di grup A, ini makan ya. Di grup A, Bayern Munchen kembali meraih kemenangan. Kali ini tidak mudah menghadapi Lokomotif Moskow di kandang mereka. Hanya bisa menang 2-1. Setelah di pertandingan pertama mereka mampu mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 4-0. Dalam pertandingan semalam, gue melihat ada pemain dari Lokomotiv Moskow, Luis. Ini pemain yang paling menyulitkan ya dari sisi pertahanan Munchen. Alaba diajak sprint terus, dan terlihat bagaimana kewalahannya Bayern Munchen menghadapi kecepatan dimiliki oleh para pemain Lokomotiv Moskow, dan didukung oleh banyak penonton yang hadir ya di stadion. Tapi akhirnya lagi-lagi Goretzka dan Kimmich menjadi dua pemain yang sangat penting bagi Bayern Munchen dan berhasil ciptakan gol 2-1, dua kemenangan di awal di match pertama dan kedua membuat Munchen memimpin klasemen. Permainan dari Lokomotiv Moskow cukup bagus. Sedangkan di pertandingan lainnya Atletico Madrid akhirnya mampu mengalahkan Salzburg dengan skor 3-2. Nah, ini juga tidak mudah bagi Diego Simeone. Gue melihat ada satu kesulitan bagi Simeone untuk langsung tune in di saat kompetisi padat sekali. Nah, mereka susah payah akhirnya Joao Felix mampu membuat kemenangan atau memberikan kemenangan di babak kedua ya, di menit 52 dan juga menit ke 85. Akhirnya mampu mengalahkan Salzburg. Nah, kemenangan ini sangat penting sekali untuk Atletico Madrid setelah mereka kalah 0-4 di match pertama menghadapi Munchen. Ini kemenangan yang sangat penting untuk kembali bersaing di grup A. Sehingga grup A sekarang Munchen mimpin dengan poin 6, diikuti Atletico Madrid dengan poin 3, Lokomotiv Moskow di posisi ketiga dengan poin 1, dan Salzburg di posisi juru kunci dengan poin 1. Jadi masih terbuka segala kemungkinan di grup ini, tapi seperti di awal gue katakan bahwa Munchen dan Atletico Madrid paling berpeluang lolos dari grup A. Gitu. Dan Hansa Flick masih Munchen masih menjadi tim terdepan karena untuk menjadi juara musim ini, karena memang tidak banyak berubah dan sang juara bertahan masih sangat solid untuk melaju di grup A. Oke, di grup B kita lihat ada dua pertandingan yang telah selesaikan tadi pagi, tapi lagi-lagi Madrid gagal menang. Real Madrid gagal menang. Ini jadi berita yang cukup menarik di seluruh dunia ya. Dimana di pertandingan pertama mereka kalah lawan Shakhtar Donetsk. Kali ini mereka ditahan imbang 2-2 menghadapi tuan rumah Borussia Mönchengladbach. Nah, itu pun terjadi di menit terakhir. Casemiro menciptakan gol di menit 93. Oke, kita bahas dulu Shakhtar Donetsk menghadapi Internazionale 0-0. Ini juga satu keberhasilan ya untuk Antonio Conte untuk kembali meraih poin di kandang lawan, karena memang lawannya adalah jago kandang. Shakhtar Donetsk terkenal sebagai tim yang sulit dikalahkan di kandang mereka. Conte berhasil menahan imbang meskipun harusnya ada beberapa peluang yang dimiliki oleh Lautaro Martinez dan juga sang striker mereka Lukaku, hanya saja tidak mampu meraih maksimal poin di kandang lawan. Tapi hasil 0-0 tentunya menguntungkan untuk Internasional. Berikutnya di pertandingan menghadapi tuan rumah ya, Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach salah satu tim Jerman yang cukup solid. Meskipun di pertandingan pertama Mönchengladbach
bermain imbang 2-2 menghadapi Internazionale. Kali ini mereka menjadi tuan rumah dan lawannya Real Madrid. Real Madrid datang baru saja mengalahkan setru abadi mereka Barcelona di El Clasico. Tapi justru dalam pertandingan ini Mönchengladbach unggul terlebih dahulu melalui Thuram, 2 gol cetak oleh Thuram di menit ketiga dan juga di babak kedua di menit 58. Nah, setelah tertinggal 0-2 baru pemain yang sudah lama cedera, Eden Hazard, dimasukkan oleh pelatih Zidane. Ini yang membuat sebuah perubahan. Karena kalau analisa gua, Madrid ini kehilangan sentuhan atau kehilangan kreativitas di lini depan. Karena tentunya Benzema butuh seorang pemain yang berpengalaman dan juga bisa menjadi pembeda ya. Dan itu ada di Eden Hazard. Masuknya Hazard menggantikan Vinicius Junior ini yang membuat ada perubahan dan berhasil Madrid menciptakan gol di menit 87 melalui Benzema dan di menit terakhir di injury time melalui Casemiro. Dan menurut gue yang menjadi bintang di pertandingan kali ini adalah Casemiro ya, 1 gol 1 assist diberikan oleh Casemiro sehingga Madrid kembali gagal menang tapi terhindar dari kekalahan. Ada apa? Zidane masih belum bisa meramu para pemain muda yang memang mulai dipercaya di musim ini dengan para pemain senior yang ada. Tapi memang Real Madrid adalah Real Madrid. Kalau mental juara Real Madrid, gue masih yakin bahwa mereka akan lolos dari grup ini. Meskipun belum tentu jadi juara grup ya. Ini bersaing ketat di grup B dengan Shakhtar Donetsk dan juga Internazionale. Kita akan melihat nanti. Ini poinnya pun tipis-tipis, belum jauh. Shakhtar Donetsk 4. Gladbach 2, Internazionale 2, Real Madrid 1. Jadi satu kemenangan saja bisa merubah posisi di klasemen. Oke, kita tinggalkan juara 2 tahun lalu Real Madrid. Nah, kita menuju ke 3 tahun lalu. Kita menuju ke grup C, yaitu ada Manchester City, Porto, Olympiakos dan juga Marseille. Nah, di sini Pep sangat terlihat fokus sekali dengan Liga Champions Eropa. Setelah mereka gagal dalam 3 musim bersama dengan Pep di Liga Champions Eropa, tampaknya musim ini mereka cukup serius ya untuk bermain di Liga Champions Eropa. 2 kali kemenangan diraih oleh City. Nah, di pertandingan semalam mereka mampu mengalahkan tuan rumah Olympique Marseille dengan skor 3-0. Ini kemenangan yang sangat penting sekali. Setelah sebelumnya tentunya City juga meraih kemenangan di grup ini. Jadi memang City sudah meraih 2 kemenangan dengan poin 6 setelah mereka di pertandingan pertama juga mengalahkan Porto dengan skor 3-1. Nah, di pertandingan kali ini terlihat bagaimana Kevin De Bruyne menjadi otak serangan dari City. Bermain di lini tengah bersama dengan Rodri dan juga Gundogan, sangat terlihat jelas sekali mempermudah Sterling. Kemudian Ferran Torres disulap menjadi seorang striker dan juga ada Foden. Ini formasi yang tentunya tidak akan pernah dilupa oleh Ferran Torres karena dirinya mampu menciptakan 1 gol di pertandingan menghadapi Marseille. Gol diciptakan oleh Ferran Torres, kemudian Gundogan dan terakhir Sterling. 3-0 untuk The Citizen membuat mereka memimpin grup ini dengan sangat nyaman ya. Pesaing mereka di grup ini adalah FC Porto. FC Porto setelah kalah 1-3 menghadapi City di match pertama, di match kedua mereka mampu meraih 3 poin setelah mereka mampu mengalahkan Olympiakos dengan skor 2-0. Ya, Porto meskipun ditinggal banyak pemain bintang mereka termasuk Telles yang pindah ke United, tapi pelatih Conceição dia tampaknya juga masih memiliki materi yang bisa diperhitungkan ya sebagai wakil dari Portugal untuk bisa mengganggu di grup ini. Tapi memang persaingannya akan sangat menarik. Siapa pendamping City yang bisa lolos dari grup ini? Itu jadi pertanyaan besar. Dan 2 gol diciptakan oleh Fabio Vieira, striker mereka, dan juga pemain tengah mereka Sergio Oliveira. Jadi 2-0 untuk kemenangan FC Porto mengalahkan Olympiakos Piros di Estadio do Dragão, kandang dari FC Porto. Jadi di grup C, klasemen adalah City nilainya 6, Porto di posisi kedua dengan poin 3,
Olympiakos di posisi ketiga dengan poin 3, dan Marseille 2 kali main 2 kali kalah belum dapat poin. Sambil makan roti ya. Sarapan, belum mandi, sarapan langsung ngebahas bola. Oke guys, kita ke grup D. Di sini juara Liga Champions 2 tahun lalu Liverpool kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai tim yang sudah solid, meraih kemenangan atas tim debutan dari Denmark yaitu Midtjylland. Ya, meskipun gue lihat pertandingan tadi malam, gue lihat Klopp menurunkan pemain pelapis di tim pelapis di pertandingan kali ini. Rotasi dilakukan oleh Klopp. Di lini belakang praktis pemain terbaik. Fabinho sebagai seorang center back disulap ya sebagai seorang center back setelah Van Dijk cedera, kemudian Joe Gomez dan juga penampilan dari Joe Gomez mungkin ya dia tidak terlalu dipercaya oleh sang pelatih. Jadi Joe Gomez berpasangan dengan Fabinho setelah cederanya banyak pemain di lini belakang ya untuk Liverpool, dan Fabinho berhasil menjadi pemain belakang yang sangat bagus. Ya, sedangkan di lini tengah Henderson dipasangkan dengan Xherdan Shaqiri dan juga Milner. Nah, di lini depan Divock Origi, Diogo Jota dan juga Minamino. Ini praktis tidak memasang Wijnaldum, tidak memasang Firmino, Mane dan juga Salah. Tapi menghadapi tim yang memang di atas kertas 2 tingkat di bawah Liverpool, Liverpool tetap mendominasi pertandingan. Hanya saja memang baru babak kedua Diogo Jota mampu membuka keran gol di menit 55. Setelah itu ditutup oleh gol Mohamed Salah yang masuk menggantikan Minamino. Lagi-lagi Salah ya yang akhirnya menciptakan gol. Jadi 2-0 untuk Liverpool. Kemenangan kedua Liverpool setelah di pertandingan pertama mereka mampu mengalahkan Ajax Amsterdam dengan skor 1-0. Jadi poinnya 6. Liverpool memimpin grup D. Kemudian satu pertandingan ditunggu-tunggu juga di grup D, salah satu big match atau grande partita Atalanta menghadapi Ajax berakhir dengan hasil 2-2. Nah ini Atalanta sebagai tuan rumah tentunya menjadi salah satu tim yang mendapatkan sorotan ya. Di Liga Italia mereka juga on fire. Pelatih Gasperini juga sedang bagus-bagusnya dengan tim ini. Mereka mampu mengalahkan Midtjylland 4-0 di pertandingan matchday pertama, dan akhirnya mereka cukup kesulitan menghadapi Ajax. Mereka tertinggal terlebih dahulu melalui gol Tadic dan juga Traore baru di babak kedua. 2 gol yang dicetakkan oleh Dufan Zapata akhirnya mampu menghindari Atalanta dari kekalahan. Jadi skor 2-2 membuat persaingan di grup D kembali masih menarik. Jadi Liverpool memimpin dengan 2 kali kemenangan, poinnya 6. Atalanta di posisi kedua dengan poin 4. Ajax Amsterdam di posisi ketiga dengan poin 1, sedangkan Midtjylland yang menderita 2 kali kekalahan ada di posisi keempat. Jadi siapa yang akan berpeluang dari grup D ini? Pertanyaannya adalah siapa penamping Liverpool? Penampingnya Atalanta atau Ajax? Itu guys ulasan gua untuk UEFA Champions League matchday kedua, di mana grup A, grup B, grup C, grup D sudah menyelesaikan pertandingan tadi malam. Besok gue akan balik lagi untuk ulasan tentang hasil pertandingan di grup E, F, G, dan H. Makasih ya menonton Best TV. Jangan lupa sarapan, jangan lupa makan, jaga kesehatan, ingat pesan ibu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sehat selalu. Juru Grow Sadat. Bye.